Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, GM Rizka Janahria dengan NIM T2019-4045. Yang kedua, Fitria Amalia dengan NIM T2019-4059. Dan yang ketiga, Siti Hariroton Nisa dengan NIM T2019-4068. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep cahaya dan alat optik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan konsep cahaya, ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Cahaya merupakan jenis gelombang elektromagnetik transversal dengan panjang gelombang antara 380 hingga 760 Nm. Ciri-ciri cahaya ada 3. Yang pertama, cahaya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Yang kedua, cahaya termasuk dalam gelombang transversal. Yang ketiga, cahaya dapat menerangi suatu objek dari kegelapan. Sifat-sifat cahaya ada 6. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya monokromatis. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya berwarna. Yang keenam, mengalami pelenturan. Selanjutnya, konsep penggabungan dan pemisahan warna cahaya pada prisma. Yang dimaksud dengan prisma adalah benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan yang kedua sisinya dibatasi bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Dengan demikian, prisma merupakan kebalikan dari kaca pelan paralel. Kalau kaca pelan paralel, dua bidang pembatasnya sejajar, sedangkan pada prisma dua bidang pembatasnya tidak sejajar. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang biasa disebut dengan Meiji-ku Hibiniu. Untuk penggabungan cahaya, yaitu menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya akan mengalami pembias 2 kali, yaitu saat masuk dan keluar prisma. Pelangi merupakan contoh pembias secara alami. Selain itu, ada juga contoh secara buatan. Dapat kita lakukan dengan menggunakan gelas yang berisi air bening yang terkena sinar matahari. Sedangkan pemisahan warna dapat dicontohkan pada televisi. Televisi berwarna diwujudkan dengan cara memisahkan gambar yang akan ditampilkan ke dalam 3 warna dasar, yaitu merah, biru, dan hijau dengan media kaca pemisah 3 warna. Setelah tahap pemisahan warna, selanjutnya warna yang telah terpisah tadi diubah menjadi sinyal-sinyal listrik dan kemudian sinyal listrik tersebut dikombinasikan oleh alat khusus. Kemudian ciri-ciri, sifat, dan karakteristik cermin datar dan cekung. Cermin datar. Yang pertama, bayangan pada benda akan terjadi tegak atau tidak terbalik. Yang kedua, bayangan semu atau maya merupakan bayangan yang bisa dilihat ke dalam cermin. Akan tetapi, pada tempat bayangan tersebut tidak ditemukan cahaya pantul. Yang ketiga, pada bayangan tersebut besar dan tingginya sama dengan besar dan tinggi pada benda sebenarnya. Yang keempat,
pada jarak bayangan benda sama dengan jarak benda dengan cermin. Yang kelima, pada bagian kanan bayangannya merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan juga sebaliknya. Kemudian pada cermin cekung, yang pertama permukaannya menjorok ke dalam, yang kedua sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Yang ketiga, diperbesar maksudnya benda sebenarnya menjadi lebih besar. Selanjutnya, ciri-ciri, sifat, dan karakteristik lensa cekung dan lensa cembung. Pada lensa cekung ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, bagian tepinya lebih tebal dari bagian tengahnya. Yang kedua, memiliki sifat menyebarkan berkas sinar atau divergen. Yang ketiga, nilai fokusnya negatif sehingga sering disebut lensa negatif. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelahnya. Kemudian pada lensa cembung, yang pertama bagian tengah lebih tengah daripada bagian tepinya. Yang kedua bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Yang ketiga fokusnya bernilai positif sehingga sering disebut lensa positif. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelahnya. Kemudian sifat lensa dan sifat lensa cekung dan sifat lensa cembung. Pada lensa cekung ada beberapa sifat. Yang pertama, sifat bayangannya adalah maya, tegak, serta diperkecil. Yang kedua, lensa divergen. Yang ketiga, cahaya yang melalui lensa nantinya akan dibelokkan ke arah tepian dari lensa maupun menjauhi sumbu lensa. Yang keempat, sinar akan datang secara sejajar pada lensa. Yang kelima, titik fokus lensa ini sendiri berada pada sisi yang sama dengan kedatangan sinar sehingga bersifat maya atau semu dan nilainya negatif. Yang ketujuh, lensa ini memiliki 2 titik fokus yaitu f1 yang aktif di depan lensa dan f2 yang pasif di belakang lensa. Kemudian pada lensa cembung, yang pertama, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang kedua, sinar akan dapat datang dari kedua arah secara sekaligus. Yang ketiga, jika ada 3 sinar yang datang secara sejajar dan diarahkan ke lensa, maka sinar akan dibiaskan oleh lensa. Yang keempat, sifat lensa ini ialah konvergen atau mengumpulkan. Yang kelima, jarak fokusnya selalu positif. Yang keenam, besar pembiasan cahaya dipengaruhi indeks bias. Yang ketujuh, lensa cembung tebal akan menghasilkan bias cahaya lebih besar dibanding lensa yang tipis. Saya Fitri Amalia, NIM T 2019-409. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi konsep cahaya dan alat optik. Pada materi penjelasan perbedaan antara cermin dan lensa. Cermin merupakan suatu benda yang sangat halus dan mampu memantulkan cahaya. Cermin adalah benda yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang datang. Cermin sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, permukaan cermin sangat halus. Yang kedua, permukaan yang datar pada bagian pemantulannya. Yang terakhir, terbuat dari kaca. Pembagian cermin yang kedua yakni cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin konveks atau cermin negatif. Ciri-cirinya, yang pertama, bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Yang kedua, titik fokus berada di belakang cermin. Yang ketiga, bersifat maya dan bernilai negatif. Yang keempat, sifatnya menyebarkan sinar divergen. Yang terakhir, titik cermin cembung bernilai negatif karena bersifat semu. Pembagian cermin yang terakhir yakni cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin konkav atau cermin positif. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, permukaan pemantul berbentuk melengkung atau cekungan. Yang kedua, bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen.
Selanjutnya yakni pengertian lensa. Lensa adalah benda tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang datar dan satu bidang lengkung. Lensa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni lensa cekung atau bernilai positif atau konveks. Macam-macamnya ada tiga. Yang pertama cembung-cembung atau bikonveks. Yang kedua cembung datar atau pelan konveks. Yang terakhir yakni cembung cekung konkav konveks. Yang kedua yakni lensa cekung bernilai negatif konkav. Macam-macamnya ada tiga. Yang pertama cekung-cekung atau bikonkav. Yang kedua cekung datar atau pelan konkav. Yang terakhir cekung cembung konveks konkav. Jadi perbedaan antara cermin dan lensa adalah dari segi sifatnya terhadap cahaya ataupun bayangan, yaitu cermin bersifat memantulkan cahaya reflektor, sedangkan lensa bersifat membiaskan atau meneruskan cahaya faktor. Berikutnya yakni materi konsep pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa. Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin atau logam. Macam-macam pemantulan cahaya yakni dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan baur atau difusi adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata. Contoh seperti pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata. Contohnya, pemantulan yang terjadi pada cermin. Konsep pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya atau disebut dengan difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya sendiri terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Syarat terjadinya pembiasan cahaya ada tiga. Yang pertama, cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Yang kedua, cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium, karena jika tegak lurus maka tidak akan mengalami proses pembiasan. Yang terakhir yakni cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, contohnya kaca ke udara, harus menghasilkan sudut bias lebih kecil dari 90 derajat. Peristiwa pembiasan pada lensa dibedakan berdasarkan bentuk lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, pembiasan cahaya pada lensa cembung ada tiga. Yang pertama, lensa konvergen atau mengumpulkan berkas sinar sejajar. Yang kedua, memiliki dua buah permukaan lengkung. Yang ketiga, memiliki dua jari-jari kelengkungan dan dua titik fokus. Yang kedua, pembiasan cahaya pada lensa cekung. Yang pertama, memiliki tengah yang tipis. Yang kedua, bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Yang ketiga, dimanfaatkan sebagai alat bantu melihat bagi penderita rabun jauh. Materi selanjutnya yakni mengidentifikasi alat optik atau konsep pengambilan gambar di kamera, loop, teleskop, dan lain-lain. Alat optik sendiri ialah alat yang menggunakan komponen optik dengan prinsip kerja pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat-alat optik merupakan jenis perangkat yang dilengkapi dengan benda optik seperti cermin, lensa, dan prisma. Alat optik yang pertama yakni mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Yang kedua, kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera sendiri hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara mata dan kamera. Pada mata, jarak fokusnya dapat berubah dengan mengatur ketegangan otot silari agar bayangan terbentuk di retina. Kamera, letak bayangannya dapat diatur dengan memvariasi jarak antara lensa dengan film agar bayangan terbentuk pada film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang terlihat sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata.
Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan-bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Yang selanjutnya yaitu teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, teropong binatang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamatan. Yang selanjutnya, loop. Loop adalah lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Loop banyak digunakan untuk tukang arloji pada waktu mereparasi kerusakan jam tangan. Perajin perhiasan pun memakainya untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sangat baik. Cara menggunakan loop. Untuk mata, berakomodasi maksimum benda diletakkan antara F dan O atau jarak benda SO lebih kecil daripada jarak titik api F. Yang kedua, untuk mata tidak berakomodasi benda diletakkan tepat di titik api atau jarak benda SO sama dengan jarak titik api loop buka kurung F. C. Untuk mengamati benda dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya mata tidak berakomodasi sehingga tidak cepat lelah jadi benda diletakkan pada titik api. Macam-macam alat optik beserta ciri karakteristik dan manfaatnya. Yang pertama, mata. Kornea. Mata berfungsi sebagai pelindung bagian dalam mata yang menerima rangsangan cahaya serta meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata, yaitu benda bening di dalam bola mata yang berbentuk cembung dengan indeks bias N sama dengan 1,437. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya atau bayangan lensa agar tetap jatuh di retina. Yang ketiga, pupil berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke retina. Jika cahaya redup, pupil akan membesar, dan jika cahaya terlalu terang, pupil akan mengecil. Yang keempat, iris adalah lapisan di bagian mata yang berwarna. Warna iris menentukan warna mata seseorang. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya lubang pupil diafragma. Yang selanjutnya, retina, yaitu lapisan terdalam dari dinding bola mata yang berfungsi sebagai layar penerima cahaya bayangan berbentuk sifat nyata, terbalik dan terkecil. Bintik kuning merupakan lengkungan di tengah retina. Aqueous humulus merupakan cairan yang indeks bias N sama dengan 1,336, berfungsi sebagai pembias cahaya yang masuk ke mata. Yang selanjutnya, vitreous hemiorrhur merupakan cairan bening dengan indeks bias N sama dengan 1,336 yang berfungsi sebagai pengisi bagian dalam mata. Yang selanjutnya, otot ciliari merupakan berbagai fungsi pengatur fokus lensa kristalin agar bayangan selalu jatuh tepat pada retina. Yang selanjutnya, sklera merupakan lapisan terluar bola mata yang tidak tembus cahaya. Keriorit merupakan lapisan membran hitam yang berfungsi sebagai penyerap cahaya. Yang kedua, kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat digunakan untuk menyimpan, merekam bayangan dalam bentuk gambar foto, dan kamera itu sendiri terdiri dari lensa cembung. Cahaya yang masuk pada kamera diatur oleh lebar celah diafragma atau aperture dan film negatif untuk menangkap cahaya. Jika dihubungkan dengan bagian mata, ada keserasian di antara mata dan kamera, yaitu diafragma seperti iris dan negatif film seperti retina mata. Selanjutnya,
isi kandungan dari beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat Al-An'am ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kaman masaluhu fid zulumati laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam tafsir Jalalain berbunyi, dan apakah yang sudah mati oleh sebab kekafirannya, kemudian dia kami hidupkan dengan hidayahnya, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Dia dapat pula melihat perkara yang benar berkat cahaya itu dan dapat membedakannya daripada yang lainnya. Dari penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang cahaya keimanan yang dapat membedakan orang beriman dengan orang musyrik, sehingga orang yang beriman mendapatkan pengunjuk dari cahaya tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi cahaya yang dapat menerangi sesuatu yang gelap, karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Selanjutnya yang kedua pada Quran surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Dari penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang cahaya keimanan yang dapat membedakan orang beriman dengan orang musyrik, sehingga orang yang beriman mendapatkan petunjuk dari cahaya tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi cahaya, yaitu dapat menerangi sesuatu yang gelap, karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqaddu min syajaratin mubarakah min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyatin yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribu wal amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ada tafsir Quraisy Shihab yang berbunyi Allah adalah sumber segala cahaya di langit dan di bumi. Dialah yang menerangi keduanya dengan cahaya yang bersifat materi keimanan. Dia juga menerangi langit dan bumi dengan bukti-bukti yang terkandung di dalam alam raya ini dan segala sesuatu yang menunjukkan wujud Allah serta mengajak untuk beriman kepadanya. Dari penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang cahaya pada kalimat lampu itu diletakkan di sebuah celah dinding rumah yang dapat membantu mengumpulkan cahaya dan memantulkannya. Lampu itu berada dalam kaca yang bening dan bersinar seperti matahari mengkilap seperti mutiara. Jadi, yang dimaksud di sini yaitu sumber cahaya sebagaimana cahaya dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber cahaya alami contohnya matahari dan sumber cahaya buatan contohnya lampu. Yang ketiga, pada Quran surat Az-Zumar ayat 69 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Pada tafsir Quraisy Shihab menjelaskan ayat surah Az-Zumar ayat 69, pada hari itu bumi akan bercahaya dengan pancaran sinar Sang Pencipta dan Pemiliknya. Disiapkanlah buku yang mencatat dan amal perbuatan mereka. Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia. Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil. Mereka tak akan dicurangi dengan dikuranginya pahala atau ditambahnya siksa. Pada analisis pembahasan dalam tafsir tersebut berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Pada tafsir menjelaskan pada hari itu bumi akan bercahaya dengan pancaran sinar Sang Pencipta dan Pemiliknya. Dari penggalan kalimat ini kita menyimpulkan salah satu sifat cahaya yakni dapat menyebar atau divergen dan dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Sama halnya di mana pancaran dari Sang Pencipta tidak terhalang maupun terbatas oleh apapun. Quran surah Yunus ayat 5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya, artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Pada tafsir Al-Muyassar, dialah yang telah membuat matahari memancarkan dan menyebarkan sinar, membuat bulan menjadi cahaya yang dapat digunakan untuk penerangan, dan menetapkan peredarannya berdasarkan tempat orbitnya yang berjumlah 28 orbit. Analisis pembahasan dalam tafsir tersebut berkaitan dengan materi sifat cahaya dan salah satu macam berkas cahaya. Dialah yang telah membuat matahari memancarkan dan menyebarkan sinar, bersangkutan dengan sifat-sifat cahaya yaitu dapat dipancarkan dan dapat dipantulkan dengan dan sebagainya. Quran surah Taghabun ayat 8 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir.
cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada tafsir An-Nafahat Al-Makiyah atau Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi telah disebutkan, setelah Allah menyebutkan keingkaran orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hal itu mewajibkan mereka kufur terhadap Allah dan tanda-tanda kebesarannya, selanjutnya Allah memerintahkan apa yang bisa membentengi diri dari kesengsaraan dan kebinasaan, yaitu beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitabnya yang disebut Allah sebagai cahaya, karena cahaya adalah kebalikan dari kegelapan. Analisis pembahasan dalam tafsir tersebut berkaitan dengan manfaat sumber cahaya bagi manusia. Sumber cahaya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber cahaya alami dan buatan. Oleh karena itu, kita harus beriman kepada Allah karena apa yang kita miliki ini merupakan pemberian dari Allah yang dimana sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Quran Surat Asy-Syams ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wasyamsi waduhaha, yang artinya demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Tafsirnya Muyassar, Allah bersumpah demi matahari dan demi siangnya serta cahayanya di waktu menunaikan tugasnya. Kemudian Allah menjelaskan kepada jalan keburukan dan kebaikan. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dan menumbuhkan dengan kebaikan, dan merugilah orang yang menutupi jiwanya dalam kemaksiatan. Dan analisis pembahasan dalam tafsir tersebut, Allah telah menjanjikan matahari dan cahayanya pada waktu duha yang sangat terang dan kontras dengan sesaat sebelumnya di mana kegelapan menutup alam ini. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang bertolak belakang dengan matahari. Matahari adalah sumber energi utama bagi manusia, sedang cahayanya terdiri dari cahaya tampak, inframerah atau ultraviolet. Cahaya tertampak memiliki 7 spektrum yang berbeda dan masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda bagi tubuh manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 20-21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna lakum fiha ma'asyiya wa mallastum lahu biraziqina wa in minna syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, yang artinya, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya. Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Dan kami telah menjadikan untuk kalian di muka bumi keperluan-keperluan hidup berupa buah-buahan dan biji-bijian, dan kami jadikan pula untuk kalian makhluk-makhluk yang kalian sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya, yaitu berupa hamba-hamba sahaya, binatang-binatang yang berbagai macam jenis ternak, dan hanya Allah lah yang memberi rizki kepada mereka. Dan analisis pembahasannya yaitu dari penjelasan tafsir di atas terdapat kesimpulan bahwa ayat ini menjelaskan manfaat alat optik seperti mikroskop dan teleskop. Oleh karena itu Allah telah mengatur semuanya dengan memberi rizki kepada hambanya dengan memberikan manfaat alat optik bagi kehidupan. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.